Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Kang Ingers Official, dimana pada video tutorial kali ini akan membahas tentang kegunaan dan fungsi menu bar di Microsoft Word. Jadi video kali ini merupakan lanjutan dari Microsoft Word yang part pertama, dan sekarang ini adalah merupakan part kedua ya, lanjutan dari pengenalan Microsoft Word. Seperti apa caranya? Mari kita simak video tutorial berikut ini. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Oke, jadi teman-teman sekalian, pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang kegunaan dan fungsi dari menu bar ya. Seperti yang kita lihat ini adalah merupakan menu bar ya pada Microsoft Word. Jadi di sini akan saya bahas secara singkat ya kegunaan yang lebih banyak digunakan oleh orang untuk pekerjaan sehari-hari untuk membantu, baik itu pekerjaan kantor maupun pekerjaan tugas ya. Di sini sudah terbuka ya lembar kerja baru ya untuk Microsoft Word-nya. Lalu kita akan masuk ke menu bar yang pertama, yaitu Home ya. Seperti teman-teman lihat, Home ini ada beberapa tampilan ya. Ada clipboard, ada font, ada paragraph, dan ada style. Jadi di sini akan kita gunakan ya fungsi-fungsi dari icon-icon yang ada di menu Home ini. Untuk ini kita akan mengambil dulu ya, kita akan mencari dulu tulisannya di Google. Ini ya, di sini akan kita ambil salah satu contohnya, yaitu tentang sejarah jembatan Ampera. Oke, ini kita copy. Oke teman-teman, untuk mempastekan tulisan yang kita copy tadi, kita di sini bisa menggunakan yang namanya clipboard ya. Di sini ada paste ya, jadi kita klik saja pastenya. Nah, teman-teman ya, maka akan tampil di sini. Ini ada merupakan sejarah jembatan Ampera. Ini saya tampilkan hanya ringkas sedikit saja ya, karena kalau untuk sejarahnya sangat banyak sekali ya, sangat panjang cerita tentang sejarah jembatan Ampera. Jadi di sini saya ambil sedikit saja sebagai contoh untuk akan kita terapkan di setiap menu-menu bar ini, apa fungsi dari setiap menu bar. Ya teman-teman ya, seperti ini ya, sudah kita lihat. Jadi di sini untuk mengubah tulisan yang ada di sini, teman-teman bisa menuju ke bagian font ya. Di sini ada yang namanya font ya. Untuk font di sini ada beberapa pilihan, seperti untuk misalkan merubah jenis dari hurufnya, terus berapa ukuran dari hurufnya ya. Oke. Kita terlebih dahulu kita ubah saja ini ya, tulisannya, fontnya kita ubah. Kita pakai Times New Roman ya, bisa dipakai ya. Untuk fontnya kita pakai 12 ya. Oke teman-teman ya, seperti ini ya tampilannya ya. Jadi untuk judul ini kita akan berbesar lebih sedikit. Boleh teman-teman mengklik di sini ada 14, boleh, atau teman-teman klik di sini. Kita balikin lagi ya. Nah, di sini ada yang namanya
increase font size dan decrease font size. Jadi di sini maksudnya ada ini untuk memperbesar ukuran huruf, ini juga memperkecil ya. Kita klik saja sini, maka akan 14 ya. Kalau yang mengecilkan kita klik saja, akan 12. Oke, kita 14 saja. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah huruf ini menjadi besar semua, kita bisa menggunakan yang namanya change case ya. Ini untuk mengubah jenis tulisan yang kita inginkan. Seperti contoh ya, kalau misalkan memilih uppercase maka akan huruf besar semua. Kata misalnya capital is word, maka untuk huruf pertama setiap kalimat akan huruf besar semua. Oke teman-teman ya, jadi itu fungsinya. Berikutnya di sini ada yang namanya bold, ini untuk mempertebal warna huruf ya, menghitamkan maksudnya. Kita klik saja, maka dia akan hitam ya, akan lebih tebal. Kalau ingin memiringkan huruf, kita di sini ada yang namanya increase ya, kita klik increase. Nah, ini akan hurufnya akan menjadi miring. Kalau untuk menggarisbawahi tulisan, kita klik namanya underline. Oke teman-teman ya, jadi ada huruf miringnya ya, huruf maksudnya garis bawah. Kita hapus saja. Oke, ini jadi dipakai. Oke, berikutnya kita ke ini teman-teman ya. Di sini adalah merupakan pilihan untuk efeknya ya. Jadi kita akan memberikan efek pada tulisan. Kita klik ini ya, mau seperti apa efeknya ya, mau outline, mau shadow. Jadi ini adalah untuk kita memberikan efek pada tulisan yang kita blok ini ya. Terserah teman-teman mau memilih ini atau boleh tidak menggunakan fungsi dari fitur efek tulisan ini ya. Ini untuk memberi warna huruf ya. Kalau misalnya mau merah, kita klik merah ya, maka akan menjadi merah. Kalau kita menjadi hitam, kita klik lihat sini ya, otomatis maka akan hitam. Di sini teman-teman ya, untuk tata letaknya kita akan menggunakan yang namanya paragraf ya. Di sini untuk tata letaknya masih tata letak menggunakan rata kiri ya. Jadi di sininya tidak beraturan ya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan rata tengah, di sini kita blok semua. Ya, jadi di sini ada 4 pilihan. Ini maksudnya ada rata kiri, ini rata tengah ya teman-teman ya. Maka dia akan di tengah akan rata. Kalau misalkan ini ada rata kanan, maka dia akan rata-rata akan sama ya, akan lurus. Jika menggunakan yang namanya justify, maka untuk kiri dan kanan akan menjadi rata semua. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini ya, ini merupakan justify dan bawahnya adalah merupakan rata kiri ya. Akan kita cek, ini rata tengah, ini rata kanan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ini untuk justify rata kiri dan kanan, ini rata tengah, ini rata kanan, ini dan rata kiri. Oke, berikutnya jika kita ingin memberikan spasi antar paragraf ini, misalkan kita blok dulu ya, mau yang akan kita berikan spasinya, kita bisa menggunakan yang namanya line and paragraph spacing ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa yang aktif sekarang ini adalah spasinya ada 1.0. Jika teman-teman ingin memperbesar jaraknya, kita klik 1,5 ya. Teman-teman akan melihat perbedaannya ya. Ini merupakan jarak spasi 1,5, sedangkan di bawahnya ada yang 1 ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat jarak antar spasi paragraf ini, silahkan gunakan ini ya, ikonnya. Terus ini merupakan shading ya, memberi warna ya. Nah, jadi ini merupakan kita akan memberi warna belakang ya, maksudnya warna belakang pada huruf. Kalau ini tadi memberikan pada hurufnya yang kita rubah warnanya, kalau ini di belakang ya. Coba kita terapkan, misalkan kita kasih warna kuning ya. Ini teman-teman ya, maka akan berubah menjadi warna kuning ya.
Kalau ini adalah merupakan border ya. Kalau kita misalkan ingin memberi border di hurufnya, kita akan coba misalkan ini. Ya, maka dia akan maka terus ini akan berada di dalam border ya. Kalau kita ingin menghilangkan, kita hilangkan saja. No border. Terus teman-teman, di sini juga ada beberapa pilihan untuk paragraf ini. Di sini akan kita memberikan bulat ya, artinya ini merupakan tanda ya, maksudnya tanda simbol ya. Tanda-tanda yang bisa kita gunakan, misalkan di sini kita kasih ini ya, misalkan ini ya. Oh, jadi salah teman-teman pilih yang mana, mau seperti ini boleh. Terus misalkan di sini teman-teman ingin memberikan untuk numbering ya, untuk memberikan nomor pada paragraf ini, kita klik ini. Mau misalkan yang lain seperti teman-teman ya. Jadi itu serah teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada seperti ini ya. Ini biasa digunakan untuk membuat daftar isi ya. Jadi itu terserah teman-teman. Teman juga bisa menggunakan yang namanya style ya. Di sini ada normal, no spacing, heading ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tulisan ini yang tidak ada spasinya, maka dipilih no spacing ya. Oke, bisa lihat ya. Kalau normal seperti ini, no spacing. Mau kita heading 2, mau title dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa pilih sini ya. Ini banyak sekali ya untuk pilihan dari jenis style tulisannya. Mau normal, mau spacing ya. Kita kembalikan lagi Times New Roman dan 12. Oke. Terus di sini ada namanya editing ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari, misalkan ini terdapat misalkan ada 50 halaman ya, page-nya ada 50 halaman, ingin mencari kata-kata tertentu, misalkan teman-teman klik namanya find ya. Kita akan coba misalkan musi. Nah, maka teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk musi ini ada 3 ditemukan ya. Ada musi, dan musi ya. Jadi kalau kita ingin mencari kata-kata yang ingin kita temukan di dalam semua paragraf ini, kita bisa menggunakan namanya find ya. Kalau misalkan ingin mereplace ya, nah replace adalah artinya mengganti ya. Misalkan pada masa kemerdekaan, oke, misalkan kita ganti saja, misalkan apa ya, nah ini misalkan kota ini akan kita gantikan daerah misalkan ya. Jadi kota ini akan kita ganti menjadi daerah. Jadi kita gunakan yang namanya replace ya teman-teman ya. Kita klik coba replace ya. Jadi ini kita klik kota, ini misalkan kita klik daerah ya. Jadi nanti akan dicari sebuah huruf maupun kalimat yang ada namanya kota, maka akan diganti menjadi daerah. Ini maksudnya ya, maksud replace ini ya. Coba kita klik replace. Oke, maka di sini all done, we made 9 replacement. Jadi ada 9 huruf, 9 kata yang ada nama kotanya dan akan diganti menjadikan daerah. Oke, teman-temannya bisa lihat ya. Tadi di sini ada kota, maka berubah menjadi daerah. Begitupun di sini ada perlahan kota besar menjadi daerah besar ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah kata-kata pada semua kalimat ini, misalkan kita tidak mungkin mencari satu kalimat ya yang ingin kita gantikan, kita cukup gunakan replace saja ya. Jadi kita cari
kata-kata mana yang mau akan kita ganti, dan di sini kita ketik untuk apa nama yang mau kita inputkan, mau kita ganti ya. Misalkan find what daerah ya, daerahnya kita kembalikan lagi, kita cari kata daerah, lalu kita ganti dengan kota ya. Kita kembalikan lagi, lalu kita klik replace all. Yes. Oke teman-teman ya, sudah berubah lagi ya. Jadi semua kata-kata daerah di dalam paragraf ini akan berubah menjadi kota. Terus apa lagi ya? Untuk di dalam menu home ini yang bisa kita gunakan. Mungkin ini ya teman-teman ya, sekilas untuk penggunaan menu bar pada home ini yang banyak digunakan oleh semua orang ya, baik itu untuk membantu pekerjaan kantor maupun untuk menyelesaikan sebuah tugas ya. Jadi jika teman-teman yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, silakan nanti bisa komentar di kolom di bawah video ini ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya. Dan jika ada pertanyaan maupun yang kurang jelas mengenai menu-menu yang ada di home ini, silakan nanti komentar di bawah kolom video ini ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.